gabut karena PSBB diperpanjang, suka dengan anime bergenre doujin yang diangkat menjadi film, atau suka dengan genre perselingkuhan atau netrorare, atau lagi suka dengan artis Naoji Muji. Halo kawan nonton, balik lagi di Jepang Unsensor, informatif, menarik, dan tanpa blur. Kali ini Jepang Unsensor akan membahas alur cerita dari film JAV berlabel URE 055. Nah, pada awalnya kita akan menceritakan alur cerita dari URE 055, baru pada akhirnya kita akan mereview apakah JAV ini benar layak ditonton atau tidak, dan unsur apa aja sih yang terdapat dalam URE 055. Tetapi sebelumnya, buat kalian yang belum like, subscribe, atau komen, tolong ya di subscribe dulu, di like, dan atau di komen juga untuk memberikan saran, masukan, atau request film yang akan dibahas selanjutnya. Diceritakan URE 055 ini adalah film JAV yang bergenre doujin. Nah, doujin apa sih sebenarnya? Doujin itu adalah manga atau anime yang dibuat seseorang secara indie. Jadi mereka itu nggak membutuhkan publisher atau membutuhkan studio dalam memproduksi ceritanya. Nah, dari anime atau manga tersebut, Studio Madonna atau studio pembuat URE itu melihat bahwa manga atau anime ini sangat bagus untuk dijadikan film JAV. Makanya nggak heran kalau Anda melihat URE 055, Anda juga bisa menemukan manga dan animenya, karena memang film JAV tersebut berasal dari manga atau anime yang dibuat secara indie. Tanpa berbasa-basi lagi, sebenarnya URE 055 ini menceritakan kisah seorang istri yang dikorbankan oleh dirinya sendiri ya sebenarnya untuk membayar kesalahan suaminya. Nah istri dijadiin alat utang buat bayar ke bosnya. Iya betul banget, tapi sebelumnya diceritakan Azuma Hisato atau Naoji Muji merupakan seorang perempuan yang menikah dengan seorang suami bernama Norihito. Jadi Naoji Muji dan Norihito itu merupakan seorang suami istri. Karena mereka seorang suami istri dan belum mempunyai anak, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mempunyai anak sebelum ulang tahun pernikahan mereka. Tetapi sialnya nih, Norihito atau suaminya Naoji Muji melakukan kesalahan waktu bekerja. Karena kesalahan yang dilakukan besar, bosnya si Norihito itu meminta Naoji Muji atau istri dari Norihito itu untuk menebus kesalahan suaminya dengan menjadikan dirinya seorang sekretaris. Nah, di sini nih kejahatan bosnya. Sekretarisnya itu harus bisa bekerja, bukan bekerja kantoran doang, tapi bekerja untuk melayani si bosnya tersebut. Bosnya itu diperankan oleh sebenarnya orang yang kalian pasti kenal banget di JAV. Orangnya paling botak, yaitu yang bernama Tomohiro Abe. Di sini dia menjadi bos yang bernama Mr. Gojo. Pada awal cerita diceritakan waktu Shinori itu ada di kantornya, si Gojo Tomohiro Abe itu istrinya itu sedang tidak ada di kantor. Padahal istrinya itu sedang ada di kantor atau di ruangannya Mr. Gojo, dan dia lagi berada di bawah meja. Jadi si Mr. Gojo duduk, dianya ada di bawah meja. Ya kalian tahu lah ngapain di situ. Nah pada awalnya sih si Naoji Muji itu bener-bener nggak mau ya melayani Mr. Gojo, karena mungkin dia itu terpaksa, terusnya dia beneran sayang banget sama si Norihito. Tetapi nih lama-kelamaan, karena Mr. Gojo itu adalah orangnya jago dalam berhubungan badan, terusnya berpengalaman, akhirnya si Naoji Muji itu diajak ke hotel semalaman penuh. Ya kalian tahu lah ngapain dia di hotel, nggak mungkin kan dia main Uno atau main kartu bareng. Nah di situ Naoji Muji atau si Azuma Hisato
merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dari tadinya nolak, sekarang makin lama makin mau. Tapi karena dia masih merasa sayang dengan suaminya, dia itu masih malu dan menganggap Mr. Gojo atau si Tomihiro Abe-nya itu sangat brengsek sebagai seorang bos. Singkat cerita, si Noji Muji yang belum bisa ditaklukkan akhirnya diajak lagi oleh Mr. Gojo ke hotel yang mempunyai kolam renang. Di situ lagi-lagi Noji Muji itu dipaksa untuk melayani Mr. Gojo. Akhirnya bisa menaklukkan Noji Muji. Tadinya kan Noji Muji itu arogan ya. Ketika dia itu dipaksa melayani Mr. Gojo, tadinya dia nggak mau, lama-lama menjadi mau. Dan turning point-nya atau Noji Muji menjadi mau dari yang nggak mau itu ketika Noji Muji itu dipaksa menggunakan cosplay dengan kostum sapi. Bayangin, jadi si Noji Muji itu disuruh oleh Gojo itu pakai kostum sapi. Jadi mereka itu berhubungan badan dengan Noji Muji itu menggunakan kostum sapi. Ditambah lagi Mr. Gojo itu kan pintar banget ya untuk mainin perasaannya si Hisato atau Noji Muji. Dia itu setelah Hisato udah takluk di bawah dia itu akhirnya pura-pura untuk bisnis trip ke daerah lain dan Noji Muji itu tidak diajak. Nah, Noji Muji yang tidak diajak ini, yang berada di rumah waktu itu, terus merasa kesepian. Padahal suaminya itu ada loh di sampingnya dia. Ada loh dia terus untuk bercengkrama bersama, bahkan berhubungan badan bareng. Tapi Noji Muji itu tidak bisa lepas dari pikirannya mengenai Mr. Gojo. Bayangin aja tuh, tadinya gak mau, sekarang bener-bener gak bisa ngelupain Mr. Gojo. Bahkan suaminya sendiri udah diabahin. Sampai singkat cerita, Mr. Gojo itu akhirnya pulang dari bisnis trip. Terusnya dia itu ngeledek si Noji Muji. Dan Noji Muji itu bener-bener udah gak bisa nutupin lagi perasaannya. Dia itu bener-bener melayani Mr. Gojo dengan gila ini. Bahkan sampai dipakaikan kostum anak SMA. Bayangin Noji Muji yang umur 29 tahun dipakai kostum anak SMA. Karena itu adalah fantasi gilanya Mr. Gojo untuk melihat Noji Muji waktu SMA. Nah, di situ pertempuran gila terjadi. Bahkan waktu pertempuran gila mereka, si suaminya itu menelpon Noji Muji yang sedang berhubungan badan. Tetapi Noji Muji itu bukannya tidak mengangkat atau merasa malu, dia mengangkat dan mengatakan bahwa dia akan melakukan perpanjangan kontrak dengan Mr. Gojo. Dia alasannya itu jadi itu akan membantu ekonomi keluarganya. Padahal dia itu udah benar-benar ketagihan dengan Mr. Gojo botak ini, si kampret ya kan. Nah, suaminya itu bilang, sebenarnya di kantor itu ada desas-desus yang tidak enak. Katanya itu lu itu dipaksa oleh Mr. Gojo itu secara seksual gitu. Tapi Noji Muji bukannya berkata iya, padahal kan emang iya kan. Dia itu berkata tidak. Malah dia bilang, kenapa lu itu gampang percaya sih sama orang lain, padahal gue ini ingin membantu keluarga. Nah, jadi di Urey 055 ini menceritakan tentang seorang istri yang tadinya dijadikan alat bayaran utang, terpaksa melayani bosnya, akhirnya ketagihan untuk melayani bosnya. Bayangin, tadinya tuh mereka berhubungan badan menggunakan alat kontrasepsi atau kondom, tapi pada akhirnya si Noji Muji itu tidak mau menggunakan kondom karena dia itu menginginkan anak dari Mr. Gojo, bukan lagi anak dari suaminya. Nah, itu aja sih sebenarnya untuk reviewnya. Sebenarnya bagi kalian yang suka Jav dengan kata-kata yang nakal, dengan kata-kata yang kotor, dan pastinya dengan kostum-kostum cosplay yang menarik, ini layak banget untuk ditonton. Ya gak usah dikata sih, kalau kalian penggemar Noji Muji ya pasti kalian harus nonton banget. Karena Jav ini bukan saja menceritakan kisah yang menarik, tapi Jav ini juga dibalut dengan perjalanan seksual yang gila sih antara bos dan
istri dari anak buahnya. Gue sampai nggak bisa ngomong sih, sampai mikir lama gue. Tapi kali ini worth it banget sih untuk kalian nonton. Dan untuk kalian yang mau tahu doujin itu apa, ya nonton makanya di JAV ini. Oke, sekian aja sih ya. Jangan lupa saksikan atau rekomen atau ngasih saran untuk video kami berikutnya. Selamat menyaksikan, selamat menghibur. Semoga kalian tetap sehat selalu di rumah saja. Bye-bye.